kenal kan sama sobat Otan satu ini? Ia tak bisa terbang seperti burung lain pada umumnya. Tapi jangan sekali remehkannya ya. Biar begini-begini, ia terkenal sebagai perenang handal. Tuh lihat. Wush, wush. Ia adalah si penguin Humble. Ia termasuk jenis penguin yang tinggal di daerah tropis. Imut-imut banget sih kalian. Apalagi kalau jalan beramai-ramai seperti ini. Cara berjalannya lucu. Oh iya, di balik keimutannya ini, Otan punya beberapa fakta menarik nih tentang si penguin gini-gini. Ini dia fakta yang pertama. Pipi penguin Humble mampu menyalurkan panas berlebih. Kalian perhatikan dengan seksama deh. Ada beberapa bagian di daerah kaki dan pipi mereka yang tidak tertutup oleh bulu. Iya, itu terlihat jelas di pipi mereka yang berwarna pink alias merah muda. Yang jelas, fungsinya tak sekedar untuk menambah keimutan wajah mereka. Maklum aja, mereka tinggal bukan di daerah kutub, melainkan tropis. Nah, tentu saja ini juga menyebabkan suhu tubuh mereka meningkat. Padahal kalau terlalu panas, mereka bisa semaput. Nah, daerah tubuh yang tidak ditutupi bulu inilah yang mampu menyalurkan panas keluar dari tubuh mereka. Jadi mereka tidak terlalu kepanasan deh. Wih, canggih juga ya. Ada lagi fakta unik yang kedua. Penguin ternyata hewan yang setia kawan loh. Otan pernah mengujinya bersama Kak April, agen Otan yang cantik. Saat salah satu anggota kelompok mereka diambil oleh Kak April, ternyata teman-temannya marah dan coba menolong. Wah, ini sih sudah lebih dari cukup untuk membuktikan kalau kalian sungguh merupakan satwa yang setia kawan. Salut Otan sama kalian, sob. Kalau ini juga tak kalah unik faktanya. Ternyata penguin jago memanjat. Tak hanya pandai berenang, soal panjat memanjat, si penguin tidak bisa diremehkan. Di habitat aslinya, mereka biasa tinggal di tepian laut bertebing karang. Oke, di sini memang jauh dari rumah tinggalnya. Tapi tuh lihat, bagaimana mereka mampu berjalan setapak demi setapak di jalan berundak itu. Lihat, Sobat Otan bisa melompat dan melangkah untuk menaiki tangganya. Kemampuan ini ditunjang oleh struktur kaki penguin yang sebenarnya memiliki lutut, sehingga memudahkan Sobat Otan untuk berjalan dan melompat. Selain itu, Sobat Otan juga mengandalkan sayap dan ekornya untuk menjaga keseimbangan ketika berjalan di darat. Biar cara berjalanmu lucu, kamu ternyata keren juga ya, Sob. Hei, ada apa ini? Kok ribut-ribut sih? Halo dong sama teman-teman di rumah. Harap maklum ya teman, beginilah kalau sedang memasuki musim kawin. Penguin jantan akan saling berlomba mendapatkan pasangan. Mereka bahkan tidak segan-segan berkelahi dengan teman satu koloni. Buat yang udah dapat pasangan, Otan ucapin selamat ya. Wih, nempel terus deh kayak perangko, nggak terpisahkan. Teman, kesetiaan penguin patut diacungi jempol. Ia dikenal sebagai hewan yang setia terhadap pasangannya seumur hidup. Wih, so sweet banget ya. Nah, setelah menemukan pasangan, Sobat Otan ini akan bekerja sama untuk membangun sarang. Oke deh, Otan tunggu generasi penerusmu ya. Apa itu? Coba kakak juru kamera, di zoom kameranya. Tidak.
ini sedang memangsa ular lain, teman. Maaf Sob. Otan nggak tahu kalau kamu lagi makan siang. Tapi kok bisa ya tiba-tiba kru si Otan liputan di hutan sampai ketemu King Cobra lagi? Coba yuk kita flashback ke belakang dulu. Ternyata tema si Otan kali ini adalah pengamatan hewan secara langsung di hutan, teman. Lihat tuh persiapannya, banyak banget ya barang yang dibawa. Untuk memasuki hutan, kita harus didampingi oleh ahlinya. Tidak boleh sembarangan. Kru si Otan kali ini didampingi oleh warga dan komunitas pecinta hewan lokal. Kali ini, kita akan menggunakan motor terlebih dahulu untuk masuk ke hutan bagian dalam, teman. Semangat kakak-kakak, ini semua demi menghasilkan tayangan yang terbaik. Setelah akses untuk kendaraan sudah tertutup, barulah kita harus berjalan kaki untuk sampai ke tujuan. Tapi kok pagi-pagi banget sih ke hutannya? Emang mau cari apa sih? Oh iya, Otan baru ingat. Rata-rata hewan diurnal sedang aktif-aktifnya saat pagi hari, teman. Kemudian siang harinya mereka akan beristirahat. Barulah sorenya kembali beraktivitas. Tapi hati-hati dan selalu waspada ya, Kak. Apalagi di hutan dengan kondisi rute yang ekstrim seperti ini. Ini ya, Bang. Teman, sepertinya kita sudah sampai ini di pos pemantauan. Langsung gas! Kita siapkan kamera dan peralatan lainnya, Kak. Teman, target pantauan kita hari ini adalah Lutung dan teman-temannya. Di tempat ini mereka sering terlihat berkumpul untuk mencari makan. Selain buah, mereka juga suka mencari daun muda untuk dikonsumsi. Sambil tunggu Lutung dan teman-temannya, kita tanya-tanya dulu yuk sama kakak kameramen. Kak kameramen, Otan mau tanya dong, kalau liputan ke hutan gini apa saja sih yang harus dibawa? Oke, Otan, boleh. Yuk, kita lihat yuk. Oke. Ini pertama sih tadi tas kamera. Kakak nggak tahu hutannya seperti apa dan di sana ada sinyal atau enggak. Kakak dari kantor bawa handphone satelit. Sisinya membentuknya seperti ini, dan ini baterainya dilepas juga agar dia tahan, jadi tidak kemakan kalau ditancap terus. Selain itu ada kotak P3K, teman, karena ketika di hutan kita tidak tahu situasi apa saja yang akan terjadi. Satu lagi nih persiapan yang gak kalah penting, yaitu persiapan fisik dan mental yang sehat. Hutan lutungnya. Si Sobat Otan kok nggak nongol-nongol ya? Apa jangan-jangan dia malu mau diliput? Kan kita udah nunggu dari pagi sampai sekarang belum ada. Tapi memang biasanya di sini kan. Iya, biasanya ada banyak. Seperti inilah kondisi ketika kru sedang meliput Sobat Otan di hutan, teman. Terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sekarang kita coba cari hewan lain yuk yang berada di hutan ini. Siapa tahu kita beruntung bisa menemukan hewan lain yang menarik. Loh, sepertinya ada yang melihat sesuatu nih. Shh. Saat bertemu hewan di hutan, kita harus berhati-hati dalam melangkah dan tidak mengeluarkan suara, teman. Mereka bisa saja terganggu dengan kehadiran kita di dekatnya. Oh, ternyata ini toh asal muasalnya si King Cobra bisa ditemukan. Oke deh sob, lanjutkan kembali makan siang kamu. Otan jalan ke tempat lain dulu ya. Apaan tuh? Kok ada hitam-hitam bergerak? Om kameramen, gimana sih? Kok tumben gambarnya ngeblur gitu? Otan kan jadi nggak bisa lihat jelas itu siapa. Benerin kameranya dong. Weh, dia terbang mendekat. Walah, ternyata
ternyata kamu toh sob. Kenalin teman, ini dia si burung madu alias kolibri. Si hitam manis bermahkota hijau ini biasa dikenal dengan nama kolibri ninja. Mungkin karena berwarna hitam dan jago menghilang secepat kilat kayak ninja, makanya kamu dikasih nama gitu ya sob. Wait, ada satu lagi nih mejeng. Nah, kalau si merah ini namanya kolibri sepah raja teman. Ya ampun, warnanya cuakep-cuakep ya. Mereka berasal dari keluarga Nectarinidae. Makanya mereka dikenal sebagai burung madu alias pemakan nektar bunga. Tuh lihat, di mana ada bunga, langsung deh si kolibri terbang mendekat. Nah, teman di rumah perhatikan deh cara terbang kolibri saat makan. Keren ya, bisa diam di tempat gitu, mirip kayak helikopter. Ini dia yang namanya hovering teman, alias terbang melayang di tempat. Bukan tanpa usaha loh, kolibri harus mengepak 15 hingga 20 kali per detik untuk bisa terbang melayang seperti ini. Kermaks, keren maksimal. Kalau Tan perhatikan, cara kolibri makan cepat sekali ya. Sob, hati-hati keselak. Kepakan sayapmu juga cepet banget sob, sampai nggak bisa terlihat di kamera biasa. Kayak pakai jurus pukulan 1000 bayangan. Komeditor, Otan minta gambar yang slow motion ya. Nah, kalau gini baru kelihatan. Ternyata sayapnya memang terlalu cepat untuk ditangkap kamera teman. Dalam tayangan lambat saja masih kelihatan cepat banget kepakannya. Sayap kolibri mampu efisien memutar kepakannya agar aliran udara yang dihasilkan membuat tubuhnya melayang di tempat. Jadi dia bisa berhenti di tempat dan fokus makan dengan tenang. Sementara paruh si kolibri didesain menyerupai suntikan agar bisa menjangkau makanannya. Tapi kolibri makan bukan dengan cara menyedot loh teman, melainkan dengan cara menjilat. Lidahnya akan menjulur keluar untuk mendapatkan nektar yang ada di dalam pipet. Cuma kok Tan perhatikan, baru makan sebentar udah kabur aja sob. Terbang hovering seperti tadi sangat melelahkan. Makanya setelah cukup kenyang, dia akan terbang mencari pijakan untuk beristirahat. Nah tuh, si kolibrinya lagi anteng makan. Kita tiup kabutnya ya. Dan langsung loh dia menghindar dengan cepat. Bahkan dia terbang menjauh sebelum asapnya mendekat. Cakep. Tidak hanya kecepatan menghindarnya yang bikin Otan kagum, tapi cara terbangnya itu loh. Teman di rumah perhatikan deh, si kolibri ternyata bisa terbang mundur. Elegan banget sih kamu sob, mundur aja pakai gaya. Kalah jalan mundurnya Michael Jackson. Tuh, bahkan dia bisa menukik mundur. Luar biasa. Kermaks, keren maksimal kamu sob. Teman, rahasia sayap kolibri bisa kuat mengepak untuk hovering ternyata karena berat badannya si kolibri yang super ringan. Nih ya, untuk perbandingan, Kak Gaby sudah bawa anak ayam yang paling kecil untuk ditimbang. Oke, anak ayam ini beratnya 28 gram. Sekarang ada yang bisa menebak berat seekor burung kolibri dewasa? 10, 15. Mari kita buktikan ya. Ayo burung cantik, naik ke timbangan. Dan ternyata beratnya cuma 5 gram. Nih, Kak Gaby bawa koin logam Rp1.000 untuk perbandingannya. Tuh kan, 5
5 gram juga. Wih, ternyata kamu seringan itu, Sob. Dengan berat yang begitu ringan dan kekuatan otot sayapnya yang mampu mengepak dengan kecepatan tinggi, gak heran kan kalau skill hovering kolibri jadi luar biasa. Cakep. Satu lagi nih, untuk membuktikan kekuatan kepakan sayapnya, kita siapkan kabut di bawah pipet makanannya. Nah kan, apa Otan bilang? Kolibrinya datang, langsung bubar asap kabutnya. Kepakan sayapnya ternyata begitu kuat, meskipun badannya seringan dan sekecil itu. Sob, sayapmu memang ajaib ya. Loh, kamu ngapain datang ke sarang semut Rangrang? Cari masalah atau gimana sih? Tuh kan, pasukan semutnya langsung keluar. Tanggung sendiri akibatnya, Otan gak ikut-ikut. Apa? Ternyata semutnya dimakan. Kirain cuma doyan yang manis-manis. Hati-hati kepedesan kamu, Sob. Dari ensiklopedia yang pernah Otan baca, salah satu ciri yang membedakan kolibri dengan hummingbird adalah makanannya, teman. Yap, banyak orang masih suka bingung mana hummingbird dan mana kolibri. Jadi ingat ya, kalau hummingbird hanya makan nektar bunga, sedangkan kolibri selain nektar, dia juga makan serangga. Wah, lihat tuh, pasukan semutnya mulai keluar dari sarang. Ayo lo, Sob. Ada yang mau gigit balik tuh. Tapi bukan kolibri namanya kalau takut melawan semut Rangrang. Belum juga sempet digigit, langsung dilempar sampai mental itu semut pakai paruhnya. Dasar predator ulung kamu ya, Sob. Habis pasukan semutnya balik menyerang, kamu langsung terbang secepat kilat. Sekarang Kak Gaby akan coba buktikan makanan apa yang paling disukai si kolibri. Yang berwarna merah adalah nektar, makanan sehari-harinya. Lalu ada air gula yang bening tak berwarna, dan ada madu palsu yang berwarna menarik namun menggunakan pemanis buatan. Teman-teman di rumah bisa tebak juga nih, kira-kira Sobat Otan ini pilih yang mana ya? Wih, dia langsung mampir tanpa ragu, makan di pipet nektar. Kolibri pasti sudah mengenali warna makanan sehari-harinya ini. Kayaknya sih dia nggak bakal tergoda sama 2 pipet lainnya deh. Dugaan Otan salah. Kolibrinya mulai kepo nih sama pipet air gula. Wah, sekali kenalan, ternyata kamu doyan juga ya, Sob, sama air gula. Tuh lihat, habis makan nektar, nambah air gula. Namanya juga burung madu, suka sama yang manis-manis. Ternyata si kolibri sama sekali nggak tertarik sama pipet madu palsunya loh. Mungkin dia tidak tertarik dari warna dan aromanya. Kolibri memang bisa mengenali warna makanannya seperti kelopak bunga maupun warna serangga yang mencolok. Sementara yang palsu, tolong menjauh. Sobat Otan ini nggak tertarik sama yang manis tapi KW. Cerminnya nggak ada yang lebih besar, Kak. Kak Gaby bawa cermin besar ini bukan buat dandan kok, tapi untuk lihat reaksi si kolibri saat lihat bayangannya di cermin. Biasanya nih, hewan akan mengira bayangannya di cermin sebagai lawan teman. Nah, kalau kolibri bagaimana ya? Apalagi kalau dia lagi makan nektar, bakal merasa terganggu kah? Mari kita buktikan. Ya, ternyata si kolibri dengan anggunnya masuk mendekati nektar dan makan dengan tenang. Bayangan dirinya di cermin gak bikin ia terusik. Cakep.